Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang seputar regulasi media dari kelompok saya, yaitu Miska Akila Aslama, Fatah Muhammad Faresi, dan Muhammad Arif Wibisono. Sebenarnya apa itu regulasi? Regulasi adalah peraturan yang mengikat media dalam menjalankan aktivitasnya di masyarakat. Regulasi dapat berbentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah seperti undang-undang pers atau kode etik yang ditetapkan oleh organisasi wartawan atau profesi. Menurut kami, mengapa media komunikasi perlu diregulasi? Agar media dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, maka regulasi media harus dilaksanakan secara profesional. Seperti regulasi yang mengatur kehidupan pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sedangkan regulasi penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sebagai penjabaran undang-undang penyiaran untuk melaksanakan amanat undang-undang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran atau SPS. Bagaimana menurut kami mengenai kepemilikan modal asing dalam lembaga penyiaran swasta? Lembaga penyiaran swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing. Lembaga penyiaran swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta diperoleh dari siaran iklan atau usaha lain yang sah dan yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan penjabaran tadi mengenai kepemilikan modal asing dan lembaga penyiaran swasta sah saja dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang telah dijabarkan. Menurut kami, apa yang membedakan antara regulasi media, terutama di era digital, di Indonesia dan di negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat? Pertama, masalah ekonomi. AS adalah sebuah negara yang mendasarkan sistem perekonomiannya pada ekonomi pasar atau kapitalis. Kedua, regulasi diperuntukkan bagi usaha-usaha yang memang secara notabene menghasilkan dampak negatif yang luas di masyarakat. Contoh yang pas untuk ini adalah peraturan mengenai tembakau atau rokok. Ketiga, regulasi dibuat jika produk atau perusahaan menghasilkan dampak negatif bagi individu yang lebih besar daripada manfaatnya secara keseluruhan bagi masyarakat. Keempat, bagi pemberlakuan regulasi oleh pemerintah AS adalah peraturan mengenai arus informasi selama terjadinya perang. Sedangkan regulasi Indonesia yang mengatur media adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi publik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur tentang pers di Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur penyiaran di Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut kami, hal-hal apa saja yang semestinya diregulasi terkait perkembangan teknologi? Kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia saat ini ditenggarai belum adaptif terhadap perubahan yang bergerak sedemikian cepat dan sangat dinamis. Kurangnya adaptabilitas regulasi teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi di Indonesia. Apa yang bisa kami simpulkan dari kasus Baik Nuril? Kesimpulan dari kasus ini bermula saat Baik Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, Kepala SMA Negeri 7 Mataram, Haji Muslim. Muslim ditenggarai melakukan pelecehan seksual secara verbal dalam percakapan itu.
tak terima tersebar rekaman percakapan itu. Muslim mempolisikan baik hingga berujung ke pengadilan. Kesimpulan dari kasus Baik Nuril adalah tindak pidana cyber yang ditampilkan dalam kasus ini adalah tindak pidana cyber sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 UU ITE. Berikut adalah perbedaan antara etika dan hukum. Berikut ini adalah perbedaan etika dan hukum lainnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.